Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik telah hadir di pertemuan kelima ya. Nggak nyangka kita sebentar lagi mungkin sudah menuju ke mau ke UTS gitu ya. Jadi istilahnya teori-teori yang dari pertama sampai nanti pertemuan ke-7 akan di UTS kan. Mungkin teorinya simple gitu adik-adik bisa pelajari untuk mungkin nanti saya akan kasih Ya, pilihan ganda gitu. Ya, halo. Eh, jadi untuk pertemuan kelima ini kita ngebahas di mata kuliah teori periklanan ini kita membahas tentang sifat, jenis, dan syarat dari iklan. Sebenarnya banyak banget di sini, tapi nanti saya akan contohkan lebih ke brandingnya si iklan itu seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah untuk pengenalan tentang sifat, jenis, syarat, dan dari iklan. Jadi nanti adik-adik bisa lihat, saya udah terus terang di sini. Di sini ada tugas kelompok, kemarin sudah dikerjakan gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa yang belum, nanti bisa disubmit. Saya kasih waktu sampai tanggal 11 ini. Itu. Jadi bisa submit, silakan. Itu kemudian untuk besok mungkin pertemuan ke-6 ada periklanan dan komunikasi. Ada kuis pertamanya lagi. Jadi ini kuis pretest, kita ada kuis lagi. Mungkin nanti saya akan cek di kemarin karena saya sedang sakit gitu ya. Jadi saya belum ada untuk pengerjaan. Jadi gimana sih? Mungkin saya di pertemuan ke-6 insya Allah bisa untuk meng-share nilai adik-adik seluruhnya sampai pertemuan kelima ini, nilai kehadiran, nilai kuis, nilai kelompok. Jadi insya Allah saya udah bisa eh, nanti saya coba cek, kemudian saya share di pertemuan ke-6. Nanti ketika adik-adik ada remedial, bisa nanti saya adakan remedialnya. Seperti itu. Untuk sekarang kita Zoom dan tanya jawab. Jadi adik-adik jangan lupa untuk download materi dan mengikuti Zoom ini adalah nilai dari kehadiran. Mungkin kalau misalkan cuma hadir Zoom aja tapi nggak download materi itu nilainya kehadirannya 50. Jadi mungkin saya mengingatkan terus untuk WhatsApp-nya. Jadi melalui WhatsApp, jadi jangan lupa download materi, jangan lupa ini. Jadi itu adalah nilai dari kehadiran adik-adik. Seperti itu. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini, kita diharapkan untuk mahasiswa ini mengetahui tentang pengenalan periklanan yang meliputi tentang sifat dan iklan. Oke. Eh, Daya tarik iklan ini dan syarat-syarat iklan yang kita harus lihat juga nih karena kita belajarnya teoritis periklanan ya gitu. Jadi teori periklanan seperti apa. Kemudian diharapkan juga mengetahui jenis-jenis iklan. Jadi nanti saya akan posting ini termasuk memang yang menurut saya itu di YouTube-nya bagus gitu untuk musik-musik dan brandingnya itu apa aja. Jadi kita oh ini ya ternyata contoh-contoh iklan yang memang eh, pada masanya memang terkenal sekali gitu. Jadi nanti adik-adik bisa lihat juga untuk periklanan tersebut. Kemudian diharapkan mengetahui tentang iklan baris. Jadi ada beberapa iklan. Nah, sifat iklan sendiri ini sebenarnya simpel. Sifat iklan itu menurut beberapa ya sebenarnya banyak. Cuman yang terkenal itu di Indonesia adalah Fandi Ciptono. Jadi 2005 ini dia menjelaskan sifat-sifat periklanan yaitu public presentation. Nah, iklan ini mungkin setiap orang bisa menerima gitu itu tentang produk yang diiklankan. Nah, dari public presentation ini kita bisa lihat nih ada persuasif jadi istilahnya mengulang-ulang contohnya nih adik-adik udah dengar iklannya tentang partai PAN ada yang memang suka nonton atau mungkin dia beriklan dimanapun sekarang partai tersebut sedang melakukan persuasiveness untuk iklannya jadi adik-adik bisa cek gitu jadi PAN 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 dan lain saya sampai apal gara-gara saya nonton YouTube iklannya itu terus gitu jadi dia mengadakan persuasiveness kemudian amplified jadi oke ya yang ada lagunya jadi istilahnya bisa berulang-ulang jadi kita hafal kemudian amplified jadi experience-nya yaitu iklan itu mampu mendramatisir jadi contohnya ya eh, mempengaruhi produk khalayak lah misalkan dramatisir em, apa ya contohnya jadi melalui gambar, melalui suara. Oh, nih, jadi kayak contohnya Oreo diputar,
dijilat, dicelupin. Jadi kita kayak ngikut gitu. Oh iya caranya makannya seperti ini. Jadi itu dia mendramatisir untuk produknya tersebut dengan gambar dan suara. Bisa juga contohnya apa lagi ya? Mungkin air mineral yang ada manis-manisnya gitu kan. Jadi kayak suara menurut suara gitu. Jadi bisa beda lagi. Jadi kita bisa melihat iklan, oh ternyata public presentation seperti itu ya. Kemudian impersonality. Nah, iklan ini nggak bersifat memaksa gitu ya. Istilahnya bisa menanggapi komunikasi satu arah. Jadi istilahnya misalkan em, apa ya? Contohnya Indomie seleraku. Jadi kayak ya seleraku. Tapi kan kita nggak ngomong Indomie selera semua orang gitu. Jadi ya menurut spesifikran itu ya suaraku ya dengan suara satu arah sebenarnya ini kesukaanku. Tapi semua orang bisa menyanyikan Indomie itu semua suka, semua orang suka. Tapi sebenarnya kan seleraku aja gitu, bukan seleramu gitu. Jadi itu juga bisa impersonality-nya seseorang kita buat menolak satu arah gitu. Nah, ini agak membosankan tapi nggak apa-apa kita sambil melihat nanti saya contohkan lagi. Kemudian menurut Kotler dan Keller ini, jadi bahas lagi Benjamin Molan ini kita karena teori ya, jadi saya harus memperkuat teori. Nah, iklan ini mungkin mulai beberapa kali tadi ya. Dia juga kepikiran. Jadi adik-adik kalau cuma iklan sekali nggak bakal apal. Kalau adik-adik lihat Partai Perindo karena yang punyanya memang RCTI, adik-adik bisa lihat tuh. Iya ya, ternyata Partai Perindo diulang-ulang, jadi kita tahu gitu. Oh iya ya, itu Partai Perindo ya. Oh iya, itu eh, punyanya si pemilik RCTI, istilahnya seperti itu. Karena dia sering terusan, jadi kita kenal gitu. Sedangkan partai-partai yang lain kadang kita nggak kenal. Itu termasuk juga lah. Sekarang lagi saya liatin iklannya lagi partai-partai karena memang mau menjelang presiden gitu. Jadi ini contoh-contoh. Sebenarnya nggak cuma ngiklanin produk, tapi ngiklanin brandnya mereka untuk sesuatu kebutuhan itu juga termasuk. Eh, Kemudian pembeli itu membanding-bandingkan. Jadi adik-adik bisa lihat eh, apa ya istilahnya eh, ya, sama aja nyanyi-nyanyian itulah. Jadi dari pesaing terus jadi kita bisa saing-saingan. Contohnya adik-adik bisa lihat apa ya? Ini eh, Aqua sama Le Mineral. Le Mineral nyediain Aqua yang langsung kan yang plastik. Terus Aqua dia isi ulang. Katanya gini, kalau si ini saing-saingan nih. Jadi kalau dia bilang itu kalau yang langsung itu dapat mencemarkan lingkungan, dia bilang gitu. Kalau yang enggak, dia bilang katanya ini menjauhi dari kuman-kuman, misalkan bakteri yang ada di isi ulang. Jadi saling eh, apa ya? Iklannya saling berbagi pesan lah sebagai persaing gitu ya. Mereka sangat bersaing gitu termasuk juga. Kemudian iklan berskala besar gitu tentangnya ukuran, kekuatan. Misalkan contohnya kayak kayak Yamaha, istilahnya Yamaha selalu terdepan. Itu termasuk juga nih. Atau misalkan Honda selalu di hati. Itu jadi banyak. Kita jadi kayak pikiran ya. Mungkin adik-adik ada yang belum belum nggak suka. Sekarang udah banyak yang nggak nonton eh, televisi mungkin ada iklan tapi sekarang di YouTube pun ada iklan yang sama kayak televisi jadi kita oh iya ada iklan jadi mulai eh, apa ya memperlihatkan lah gitu kemudian iklan ini memberi daya ekspresi yang besar jadi dramatisir perusahaan melalui suara terus warna atau seni jadi adik-adik bisa lihat saya nggak ada sih contohnya. Itu dia tuh sekarang iklan teh botol aja. Sekarang ada kayak gambar-gambar seninya Indonesia gitu. Berbeda dengan yang dulu. Ya, cuman kayak gelas. Terus sekarang ada kotak, ada namanya teh botol tapi ada teh kotaknya. Ada teh kotak juga tapi ada botolnya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk impersonalisasi sebenarnya pendengar tidak wajib memperhatikan. Jadi nggak usah nanggepin iklan tersebut tapi ada di depan. Jadi dia cuman kita dengar tapi bukan dialog. Jadi ini kan kalau kita sebagai ngajak kan kita dialog kan. Jadi gimana adik-adik gitu. Kalau iklan kan monolog, cuman misalkan, halo adik-adik, jadi ini adalah misalkan contoh Mentos adalah permen, misalnya Mentos adalah permen yang terbaik gitu ya istilahnya. Misalkan
main tuh sangat enak dan dibandingkan dengan yang lain. Jadi istilahnya satu monolog nggak ada ngomong, halo adik-adik kita beli. Tapi kan sekarang sudah iklannya mulai eh, dialog ya. Jadi contohnya adik-adik Iya, bisa halo. lihat di TikTok. Hmm, Ih, Cid juga bentar ya Zoom. oke. Jadi adik-adik bisa lihat nih. Jadi On sekarang udah mic itu iklan mic mulai. dulu. Oke. Nah, oke. Sekarang iklan tuh mulai dialog nih dengan pendengar. Jadi istilahnya coba kita cari. Sekarang itu di mungkin Shopee ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nih, nih. Misalkan ini ya contoh. Dia ini buka dialog. Kalau ini iklan yang memang live ya. Sorry. Ini bisa contohnya iklan yang berdialog gitu ya dengan pendengarnya. Ya, ya yang oke masuk bacain komentar. Jadi iklan sudah makin banyak nih. Cuman ada juga ini termasuk iklan, tapi sebenarnya ini termasuknya bukan dalam iklan, tapi sales gitu. Jadi misalkan yang bukan dialog ini sales ya istilahnya, yang dialog ya. Kalau ini kan iklan monolog. Jadi iklan itu yang memang misalkan iPhone terbaru, bla 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 bla. Nah, kemudian kalau dialog ya mungkin ya seperti ini. Jadi dia mempresentasikan eh, buat untuk membeli itu sales masuk ya untuk berdialog. Cuman monolog ini ya iklan. Jadi beda nih iklan Kalau sama sales seperti itu. Nah, kalau untuk periklanan Kak sendiri, oke, kalau live itu termasuk iklan atau bukan? bukan. Live itu sales, sales growth kayak istilahnya bukan iklan, tapi dia itu menjual belikan. Kalau iklan itu lebih kepada istilahnya Promosi satu kata lah, misalkan apa ya? Ini kalau ini dia sales dan nih, dia promosi. jualan. Nih, ini jualan. Dia jualan. Ini nggak ada Kak. Nih dia berdialog soalnya dia sambil tanya jawab itu untuk penjualan. Tapi kalau iklan mungkin adik-adik bisa lihat contoh nanti saya share iklan tuh seperti itu. Gitu. Jadi iklan itu bisa contohnya gini nih. Pepsi lagi nih. Pepsi segar dan itu dahaga. Terus misalkan ada Aqua, dia bingung gitu nih. Ini juga termasuk dalam iklan. Tapi kalau misalkan jual beli Aqua di live TikTok, itu masuknya jual beli, bukan iklan. Ngerti kan adik-adik? Nanti saya share. Nanti ada contohnya di YouTube di terakhir. Jadi istilahnya kalau itu live itu masuknya bukan periklanan, tapi sales. Seperti itu. Jadi public presentation sendiri iklan yang mungkin setiap orang menerima gitu, pesan tentang produk. Jadi beda. Kalau misalkan dia tadi live, cuman kayak cuma memperkenalkan. Live-nya sebenarnya lebih ke promote yang baru tuh. Misalkan kemarin mau di Ayunda sedang mengeluarkan em, apa sih namanya? Hand body. Contohnya seperti itu. Nah, itu dia mulai public presentation kepada orang-orang, itu dia mengiklankan tuh. Tapi kan nggak ada live yang kayak ayo beli-beli gini-gini. Dia cuma mengiklankan produknya terdiri dari alam-alam loh, gini yang bisa bagus dalam kulit. Nah, itu termasuk iklan. Tapi kalau misalkan dia live yang kayak beli, nggak ada kak yang ini, adanya yang lain. Itu termasuk dalam sales penjualan, sedang berjualan gitu. Sama dengan passiveness, itu iklan yang dapat diulang-ulang nih. Jadi kayak tadi tuh, pan pan pan. Yang itu juga iklan sebenarnya, tapi iklan apa ya? Iklan untuk bukan produk, bukan jasa, tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu. Jadi tapi kita ingat aja terus gitu. Nah, kemudian amplified expressiveness. Nah, itu termasuk iklan yang mampu dramatisir. Nah, nanti saya contohin, ada sih contohnya. Itu dia itu banyaknya, kalau yang kayak gini ya, audiens ini, banyaknya iklan yang kalau nggak iklan rokok, iklan asuransi. Tahu kenapa? Iklan rokok kesannya, ih keren loh kalau rokok gitu, kesannya. Atau misalkan, mungkin sekarang ada vape, mungkin sekarang ada yang oh apa sih itu saya lupa namanya, itu mungkin kelihatannya kayak dramatisir keren banget nih gitu melalui gambar-gambar, terus untuk suara goyangkan audiens ini contohnya misalkan
wah lagi konser terus minumnya Pepsi. Itu juga sekarang Pepsi udah nggak ada ya. Cuman dulu seperti ini banget gitu. Oh, pokoknya kalau konser minumnya Pepsi. Atau mungkin adik-adik bisa lihat kalau misalkan minum apa aja eh, pasti ada teh botol. Itu udah pernah dengar kan? Istilahnya itu juga mendramatisir lah istilahnya untuk menggoyangkan audiens untuk membeli karena udah kepikiran, oke kalau makan ini harus minumnya teh botol. Atau mungkin Pepsi kalau misalkan atau Coca-Cola ya. Itu misalkan kalau memang lagi pensi atau itu minumnya itu kan bisa kepikiran untuk itu karena eh, iklan ini gitu. Kemudian impersonal yang tadi masuknya lebih ke menanggapi lah komunikasi yang untuk tadi ini punyaku eh, seleraku bukan seleramu tapi kita jadi kepikiran selera dia enak gak ya gitu. Jadi sebenarnya seleraku juga pas kita berbicara lebih ke personal. Ini enak loh. Di sini bisa skincare, misalkan skincare ini jadi putih, gitu. Misalkan seperti itu juga masuk impersonality gitu. Bisa juga kita ngebahas tentang kita sendiri, tapi orang lain jadi tertarik akan itu. Nah, tadi karena kita udah ngebahas daya tarik ya, banyak daya tarik. Nah, daya tarik iklan itu dibedakan, ada beberapa nih. Nih, ada dari daya tarik yang eh, rasional yang kita bisa pikirkan, ada juga daya tarik yang emosi, perasaan gitu. Ya, ada dua. Nah, kita contohin dulu kalau daya tarik rasional yang menurut pikiran kita itu benar atau salah. Rasional itu. Jadi istilahnya bisa berbentuk faktual, terus potongan kehidupan atau slice of life, terus demokrasi dan iklan perbandingan. Nah, ini bisa kita iniin ya contoh faktual nih. Tipe untuk berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang jadi misalkan eh, kalau misalkan apa ya, saya bisa contohin. Oh, dulu ada zaman teman aja ya, karena saya banyak teman. Contoh iklan ini. Ada yang pernah nonton iklannya Golia ini. Nah, dari zaman dulu banget ini Golia ini. Belum, Kak. Permen ini waktu dia itu jadi misalkan kita kayak seret nih gitu. Nah, kemudian iklannya itu menjelaskan bahwa nih dia makanya ininya si Golia ini memberikan sensasi menyegarkan, melegakan tenggorokan. Jadi iklannya dia lebih faktual. Jadi ketika orang batuk atau nggak enak suaranya pas lagi ngomong atau mulutnya bau gitu, makan Golia bisa menyegarkan tenggorokan. Ini makanya dia iklannya seperti itu. Mungkin nanti kita akan lihat iklannya dia juga ya. Nah, kemudian potongan kehidupan, slice of life. Nah, ini contohnya jadi kayak misalkan ibu-ibu nyuci pakaian atau anak kecil main kotoran. Itu nggak bisa dicuci gitu istilahnya. Susah nih. Deterjen yang ini bisa cepet nih karena cuciannya itu juga termasuk adik-adik bisa lihat nih di iklan. Oh iya ya, ternyata itu orang bisa meniru tuh. Jadi nggak apa-apa anak kecil dibebasin aja untuk bermain. Nanti nyucinya kan susah. Pakai aja deterjen ini. Itu juga termasuk contoh potongan kehidupan atau slice of life. Nah, daya tarik yang rasional Sekali lagi kan dibilas, kita, Kak. iya, sebenar. Itu juga bisa, Kalau di iklannya sekali dibilas, tapi iya pas benar. di aslinya tidak sesuai ekspektasi. Iya benar. Saya juga mencoba untuk seperti itu ya, tapi gagal. Ternyata masih banyak nodanya, malah semuanya kelunturan gitu. Ini juga termasuk untuk potongan kehidupan. Jadi adik-adik rasional nih. Oh iya ya, kalau ini belinya ini misalkan contohnya sunlight itu bisa istilahnya eh, cuci piring itu banyak minyaknya atau misalkan bekas minyak susah gitu untuk di ini kalau misalkan nggak pakai sunlight gitu contohnya itulah sunlight Mama Lemon dan sejenisnya itu ada contoh-contoh potongan kehidupan terus demonstrasi jadi ada nih saya dulu penghilang jadi dulu zaman saya itu masih ada yang kutuan nggak jadi zaman saya itu waktu itu lagi
obat kutu lagi hits banget karena memang banyak orang, tapi saya jadi gatel karena banyak orang yang memang kena kutu waktu itu, sedang kayak rambutnya banyak kutunya. Nah itu ada iklannya, apa ya namanya, Peditop apa apa gitu saya lupa. Jadi itu kayak demonstrasi, ini jadi kalau pakai ini kutunya jadi bisa langsung, di itu kutunya mati semua gitu. Jadi saya kayak oke, karena saya kutuan gitu, jadi saya harus pakai obat kutu ini gitu. Atau mungkin iklan Panadol, obat sakit kepala. Jadi mendemonstrasi, aduh pusing, minum, terus habis itu sehat gitu. Istilah istirahat, itu juga demonstrasi. Mungkin pembersih lantai juga, mungkin yang di toilet, itu kotor banget. Terus kita itu, terus di spell, mereka istilahnya bisa apa ya, em, hilang lah si kotoran pembersih lantai itu, masuknya demonstrasi juga. Mungkin juga ada iklan panci, kalau adik-adik sering denger iklan panci nih, mungkin ke Tombe, itu aja termasuk teknik demonstrasi. Jadi mungkin nanti em, ada tugas yang ke depannya kita bisa masukin em, apa ya, iklan-iklan ini, adik-adik bisa coba demonstrasikan untuk apa ya, iklan tersebut gitu. Jadi kepikiran apa lagi nih, ini termasuk daya tarik apa. Jadi nanti kita bisa lebih seru lagi untuk em, oh ini masuknya demonstrasi, oh ini masuknya slice of life, terus ini masuknya faktual. Itu nanti mungkin daya tarik yang em, berdasarkan hati lah gitu. Nanti kan ada dua nih, rasional sama emosional, berdasarkan perasaan kita. Tuh. Nah, selanjutnya kita tadi udah, sorry. Jadi tadi kita udah ke faktual, kita udah ke potongan kehidupan, kita juga udah ke demonstrasi nih ya, tadi kan sakit kepala, terus pembersih lantai. Terus kita lanjut ke iklan perbandingan. Nih contohnya tadi yang saya bilang, produk kita lebih baik loh. Yang kayak contohnya memang sekarang terlihat ya. Aqua, Aqua versus Lemon. Nanti kita lihat ini iklannya. Untuk gimana sih? Kok bisa ya? Em, ini kan pakainya cuman galon yang isi ulang. Kalau ini pakai galon yang plastik. Ya, ini kita lihat nanti iklannya. Oke, selanjutnya, sebentar. Hmm, jadi ada lagi untuk penggunaan daya tarik atau perasaan atau emosi. Jadi tadi lebih ke rasional, lebih ke pikiran. Kok ini lebih ke emosional gitu. Terus ini, oke. Ini kan ada yang kayak, oh jadi sedih. Aku gimana nih harusnya nih, jadi apa ya? Aduh aku pusing, emosi dan memiliki perasaan yang sedang seperti apa itu. Dari iklan ini juga mampu untuk menarik banyaknya daya tarik perasaan dan emosi ini. Kita kebalik ya. Kalau yang tadi itu kan tadi ada rasional. Kalau yang kedua ini adalah perasaan dan emosi. Sorry, tulisan saya jelek kalau di sini. Eh, nah, ini masuknya untuk banyaknya. Kalau rasional itu kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Jadi yang adik-adik butuhan karena lebih rasional. Tapi kalau menurut perasaan dan emosi, makanya kita bisa bedain ini need, ini want. Contohnya, buat apa banyaknya memang produk mewah nih, mobil, lukisan, handphone pun termasuk ya adik-adik. Jadi misalkan adik-adik membeli daya tariknya karena branding, contohnya yang banyak ya kemarin, eh, anak adik-adik saya gitu, misalkan adik saya, saudara saya, ini masuknya daya tarik perasaan dan emosi. Marah-marah sama ibunya minta beliin iPhone gitu ya. Ini termasuk juga daya tarik atau perasaan dan emosi. Masuknya adalah banyaknya minta minta motor, Bu. Motornya harus Aerox contohnya lagi kayak kemarin di TikTok gitu. Ini juga termasuk eh
istilahnya brand yang memang emosi lah, perasaan. Bisa juga sebenarnya ada produk nih yang cukup murah tapi jadi perasaan juga, contohnya air minum. Tadi ada yang manis-manisnya, ada yang ini. Tapi itu juga bisa juga rasional. Oh iya, airnya bisa yang ini lebih bagus deh. Tapi emosional kita, air yang bagus harus Aqua. Contohnya seperti itu. Bisa juga. Itu termasuk emosional kita. Jadi bisa dua sih sebenarnya iklan itu. Bisa dua-duanya diambil. Mungkin pasta gigi juga. Ada pasta gigi, kalau adik-adik lihat, ada yang harganya 1 juta. Aku juga nggak paham itu. Kenapa pasta gigi semahal itu gitu. Ada yang cuman 10 ribu, yang Pepsodent, ada juga yang memang pasta giginya mahal-mahal, makanya putih-putih banget tuh untuk selebgram itu. Terus saya pernah beli tapi kayak nggak worth it gitu, nggak putih juga giginya gitu. Itu juga bisa termasuk. Kopi juga termasuk. Kopi, ngapain coba beli Starbucks kalau ada kopi saset yang murah nih. Saya beli kopi saset Indo Cafe 1.000-an gitu. Emang nggak 1.000 sih sekarang, 2.000 gitu. Nah itu juga bisa termasuk daya tarik emosi. Ah, harus minum kopi yang enak ya di Starbucks, itu beda. Itu masuknya ke perasaan dan emosi kita untuk membeli gitu. Di situ ada rasa takut, ada humor, ada animasi. Jadi produk-produknya untuk sensitivitas, terus ada seks, terus bisa juga musik, fantasi, dan produk makanan kecil untuk anak-anak. Masuknya fantasi juga nih. Jadi istilahnya rasa takut ini kayak iklan pasta gigi. Kalau misalkan nggak pakai ini kropos nih, ini masuk. Terus kalau humor, ya misalkan dalam lain kata ini lebih buruk nih, yang ini apa ya contohnya? Hmm, saya belum bisa contohin iklan yang humor masuknya. Oh, bisa juga ke siapa sih namanya? Mister Bean. Nah, itu dia juga promo tuh sebenarnya. Kita masukin ke humor, dia lagi bad mood, terus penonton iklan tuh, dia iklan juga ada di situ. Jadi masukkan juga daya tarik humor tersebut. Mungkin ada lagi yang artis-artis jadi humor. Hah, iya masa? Terus ternyata masuknya lagi produknya tersebut. Animasi juga ada. Menggunakan gambar-gambar biar penonton gak bosen. Kayak misalkan kemarin tuh teh botol gitu. Kemudian seks ini juga termasuk lah. Kalau ini dalam iklannya, iklannya banyak ya, tapi kontroversi. Jadi istilahnya em, nggak banyak yang memang membuat itu gitu, seperti itu. Ya banyak lah istilahnya, untuk itu bisa dicari sendiri. Kemudian untuk musik pun juga punya nih Wibawa untuk iklannya. Maupun fantasi banyak lah adik-adik bisa lihat untuk makanan kecil, mungkin untuk si anak, dan bisa yang lain. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, syarat-syarat iklan sendiri ada objektif dan jujur, jelas mudah dipahami, ini jujur, mudah dipahami, pakai bahasa yang enak gitu. Terus tidak menyinggung orang lain. Nih, kayak misalkan itu kan saya, ya bukan menyinggung untuk bertanya, tapi nggak nyinggung kamu, tapi jadi kayak istilahnya bisa tersinggung lah orang tersebut. Jadi kita jangan menyinggung pihak lain untuk produknya. Kemudian menarik perhatian orang banyak. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini bisa lihat kita syarat iklan ya, karena tadi menyinggung gitu ya. Kita lihat bahasa iklannya dan isi iklannya. Jadi iklan tuh harus memenuhi syarat ini. Satu, bahasa iklan, dua, isi iklan. Satu itu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Contohnya, bisa kita lihat apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro, ini termasuk juga. Mungkin sosis so nice. Adik-adik apa suka makan zaman kecil, kemudian aku dan kau suka dan kau. Ini termasuk juga dalam bahasa iklan yang memang tepat dan logistik. Atau mungkin McD, I'm loving it. Ini juga termasuk em, kata-kata yang menarik dan sopan tapi logis. Oh iya, atau Indomie selera aku yang tadi saya ucapkan. Itu selalu menjadi tagline bagi bahasa iklannya si Indomie. Terus majas, mungkin kalau ada gitu lebih memikat dan sugestif lah. Jadi, wah kita inget nih bapak minumannya teh botol sosro, kan singkat-singkat gitu ya. Ini disusun secara singkat juga. Terus kemudian eh, menonjol bagian-bagian yang dipentingkan. Terus ada lagi mungkin nanti saya kasih lihat iklan.
nanti adik-adik bisa lihat, oh ini bahasa iklannya menonjol nih, jadi kita bisa ingat sampai sekarang. Bikin lagu, adik-adik pasti pernah nonton. Kemudian dua, isi iklan. Ya, harus objektif dan jujur, singkat dan jelas, makanya singkat-singkat ya. Singkat, ini singkat, singkat, ini singkat. Gitu. Kemudian tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. Nah, ini lucunya ya nggak nyinggung, tapi jadi tersinggung. Kadang yang tadi, aqua dan air mineral. Menarik perhatian banyak orang. Nah, kita bisa cek ya. Sebentar. Kita bisa lihat. Sebentar. So, share screen. Ini adik-adik bisa lihat. Hari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, jarum jarum jumpa, Indonesia, Indomie dan lagi, jadi nikmat dan coba. Ya, lemak. Nah, ini juga bisa Campina, mungkin ada sari roti. Sarap ini, roti sarap ini. Nano-nano. Manis kesan asing, ramai Ramai rasanya. rasanya. Nah, itu jadi kedikit. Aqua. Ini teh kantong Bunda Sari Murni yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi senang. Nah, ini banyak banget ternyata di sini dibuat lagu-lagu tentang iklan. Dia adik-adik bisa lihat iklannya simple, tapi jadi kayak kita bisa ingat gitu. Nih, yang ini susu murni nasional. Ini juga termasuk juga dalam iklan yang memang yang simple. Mereka mengikuti, oke. Iya, jadi ada adik-adik bisa lihat. Berkising, saya susu. Nah, aduh, iklan ini agak ini. Ya, ada iklan. Sorry. Ini jadi ini termasuk juga dalam nah nih, tiniu Enak ini. bergizi. Nah, ini juga banyak nih lagu-lagunya. Mungkin adik-adik Indomaret, ini saya nggak terlalu nih. Ini juga banyak lagunya gitu ya istilahnya. Jadi kita apal nih. Ini ada yang udah pernah kancol. Sangat. Sinyal saya agak ini. Pokoknya istilahnya adik-adik bisa lihat bahwa tadi untuk bahasa iklan sendiri dan isi iklan yang kita jadi ikutan nyanyi gitu ya. Untuk memang apa ya istilahnya iklannya lebih keinget lah untuk jadi oh ya brandnya yang paling bagus ini. Padahal sebenarnya brandnya nggak lebih bagus tapi memang dia iklannya bagus jadi kita keingetan brandnya itu, gitu. Kalau mau lihat yang tadi memang banyak sekali gitu untuk ini sampai Adem Sari ya adik-adik ingat ini banyak lagi ada ya beberapa Tokopedia aja Tokopedia padahal simple tapi ada lagunya. ada ada yang lain. Saya agak lupa terus ini ada juga Daihatsu kau sahabatku. Ada agak ngelek di sini. Ini paling ada adik paling ingat kalau mau mabuk Antimo. Padahal ada banyak yang lain. Tapi memang iklannya ini sangat apa ya? Iklannya sangat ya, iklan sangat memang terkenal gitu. Nah,
Nah, yang ini, aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Ini Frisian flag. Jadi kayak waktu dulu sih nyanyi gitu ya. Mungkin adik-adik ada yang dan mungkin Tori cheese crackers, Tori cheese crackers. Ada yang ini kodomo, kodomo ini zaman saya kecil pasti sikat giginya ya odolnya ini gitu. Istilah banyak lah tadi. Mungkin sampai di situ ada yang mau bertanya, udah mau habis nih, udah mau selesai. Ya nggak sampai ya udah. Nanti kalau mau bertanya bisa lewat WhatsApp aja. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oh, adik-adik. ya Kak, terima kasih. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Selamat siang Kak. Ya, siang.